Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada para peserta yang sudah hadir di acara kami. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Ani Sofiani sebagai instruktur yang sudah datang juga ke ruangan ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan di sini tentang teknik bertanam hidroponik. Bapak Ibu yang terhormat, saya akan memperkenalkan tim kami yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama, silakan Bu Wawang. Saya sebagai host, asal sekolah saya dari SMP Negeri 1 Subang. Oh iya, nama saya Ishaura Puspa Nurani dari SMP Negeri 1 Subang dengan alamat di Gria Panglejar Indah. Kemudian untuk moderator kali ini yaitu Ibu Iin Istaini SPD, asal sekolah dari SMP Negeri 4 Subang dengan alamat di Sukarahayu Subang. Dan yang terakhir presenter kita adalah Ibu Wartini MPD, asal sekolah dari SMP Negeri 2 Subang dengan alamat di Soklat. Kebetulan kami ini adalah guru-guru jelita, guru-guru menjelang 50 tahun Bapak Ibu. Jadi mohon maaf jika kami melakukan ada kesalahan-kesalahan karena lumayan meraba-raba ya itu. Baik Bapak Ibu, pertemuan kali ini kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber yang berjudul Teknik Bertanam Hidroponik dengan susunan acara pembukaan oleh moderator, kemudian nanti ada juga pemaparan materi dari presenter, kemudian yang terakhir sesi tanya jawab. Baik Bapak dan Ibu semuanya, kita langsung saja acara ini saya serahkan kepada moderator yaitu Ibu Iin Isnaini SPD dari SMP Negeri 4 Subang. Mangga Ibu Iin dilanjutkan. Terima kasih kepada Ibu Is sebagai host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang sudah hadir, juga terutama untuk para peserta dan saya yang terhormat Ibu Ani Sofiani sebagai instruktur kita. Terima kasih sudah hadir di room meeting kita hari ini. Pada saat ini kami bertiga akan menyajikan suatu materi yang mungkin akan berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang kita ketahui bersama, pada saat ini kita mungkin sebagian besar sudah ada di rumah masing-masing dalam program pemutusan penularan COVID-19. Mungkin akan banyak waktu luang di rumah masing-masing. Terus mungkin sudah bingung melaksanakan kegiatan apa nih yang biasanya yang bisa bermanfaat. Nah, di sini sebagai seorang tenaga kependidikan atau tenaga pengajar pasti tidak akan pernah kalah untuk cari hal-hal atau ide-ide yang kreatif gimana caranya supaya terus berkarya dalam situasi sekarang ini. Nah, ada alternatif kegiatan yang bisa kita menggerakkan di rumah, terutama bagi para pecinta untuk bercocok tanam ini tidak akan tidak bisa terlaksana. Nah, melalui teknik hidroponik ini kami sodorkan kepada Bapak Ibu semuanya. Kita akan mencoba bagaimana caranya menanam tanaman yang bermanfaat, yang menarik, yang indah, tapi tidak memerlukan lahan yang luas,
dan dilaksanakan dengan cara yang sederhana, praktis, ataupun murah. Nah, hari ini kita akan dengarkan pemaparan dari materi atau presenter kita, Ibu Wartini, yang akan menjelaskan apa itu teknik bertanam hidroponik, latar belakang, kemudian manfaat, serta cara kerjanya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan serahkan waktu kepada Ibu Wartini untuk memaparkannya. Silakan Ibu Wartini, enggak dilanjutkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Iin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya kita pada Ibu Instruktur, Ibu Ani Noviani yang terhormat, kemudian juga kepada Pak yang bukan masalah banget. Jadi kalau ini itu sudah tidak asing lagi. Tapi hanya mungkin sekarang saya mengerti tentang teknik penanaman ini mudah-mudahan. Lutut gitu. Bukan yang mama ya? Work from home, bekerja dari rumah. Ini teknik bertanam yang bisa dilakukan sederhana, dengan barang bekas pun bisa jadi, dan ulang pun bisa jadi. Baiklah, kita mulai saja untuk poin pembahasan. Poin pembahasan dalam presentasi ini, yang pertama adalah mungkin tentang materi hidroponik itu sendiri. Kemudian yang kedua, ini penerapan teknik bertanam hidroponik di sekolah. Kebetulan di sekolah kami ada ini yang dikembangkan. Nah, sekarang kita lihat latar belakangnya. Kenapa harus hidroponik? Nah, yang pertama di sini yaitu semakin berkurangnya lahan pertanian. Kemudian juga semakin banyaknya penduduk dunia, sehingga lahan untuk pertanian semakin berkurang. Sekarang juga dengan kemajuan teknologi, semakin tinggi juga permintaan akan sayuran segar. Dan dengan teknologi ini pula, maka masyarakat sekarang itu kesadaran akan konsumsi sayuran sehat itu sudah meningkat dari masyarakat. Berikutnya kita lihat dulu ini untuk hidroponik itu apa, kemudian bagaimana. Nah, hidroponik itu berasal dari kata Yunani, yaitu hidro yang berarti air dan ponos yang berarti daya. Sehingga hidroponik itu dikenal sebagai soilless culture atau budidaya tanaman tanpa tanah. Ini dikembangkan pertama kali di Amerika pada tahun 1900 dan masuk ke Indonesia sekitar tahun 1980. Sekarang apa dibaca? Di sini, diantaranya dengan hidroponik itu dapat menghemat tempat, berarti ke orang lain juga gini teh? Tergantung sih, itu bisa dari mama yang jelek atau dari ibu yang jelek gitu. Bilang aja minimalisir. Kemudian berikutnya, penyakit yang berasal dari tanah itu tidak akan menyerang karena bercocok tanam. Ini di sini kita tidak menggunakan tanah. Dan juga nutrisi atau pupuk yang diperlukan oleh tanaman itu dapat kita atur.
Kemudian untuk konsumsi air dalam hidroponik relatif lebih sedikit dibandingkan dengan metode tradisional karena tadi diatur sehingga air tidak terbuang percuma, menyiram tapi semua terserap, tidak terbuang. Kalau di tanah mungkin ada terbuang ke tanah begitu saja. Kemudian juga tidak ada gulma dan tumbuhan pengganggu yang mencuri persediaan nutrisi. Itulah kelebihan-kelebihan dari kita bertanam secara hidroponik. Nah, sekarang tekniknya untuk teknik hidroponik itu apa saja sih? Yaitu di sini terdapat dua teknik utama dalam teknik bercocok tanam. Yang pertama itu teknik larutan statis. Jadi larutannya diam. Sedangkan yang kedua itu teknik larutan air, airnya mengalir. Ini untuk contoh yang yang airnya diam, yang statis. Sistem floating atau rakit apung budaya. Kemudian berikutnya ada lagi ini yang nutrient film teknik. Ini air dialirkan. Ini ada pompa, pompa di sini yang dialirkan seperti pompa akuarium. Kebetulan di sekolah juga kami menggunakannya pompa akuarium. Jadi airnya dialirkan. Dan ini masih jenis yang dialirkan. Ini teknik vertigasi. Jadi airnya dialirkan ke sini, kemudian ini nanti pakai selang-selang yang dilubangi kecil, cukup menetes saja. Itu untuk yang vertigasi. Nah, sekarang untuk media tanam. Media tanam yang dipakai di sini memang ada beberapa bahan inert yang dapat digunakan untuk mendukung agar tanaman dalam sistem hidroponik bisa bagus. Untuk media tanam itu ada yang organik, ada yang anorganik. Untuk yang organik itu dari arang sekam, dari kokopit, kemudian serbuk kayu, akar pakis, vermikulit, dan lain-lain yang bersifat porus. Kemudian sedangkan untuk yang anorganik itu bisa spons, perlite, clay granular, kemudian rock wool. Ini rock wool yang sering dipakai, kebetulan kita juga memakainya rock wool. Kemudian kerikil pasir, batu bata, batu apung, kerikil, zeolit, droton, dan lain-lain. RLG 8. Nah, untuk nutrisi sekarang, apa sih air yang mengalir itu? Air yang mengalir itu berisi nutrisi. Nah, nutrisinya di sini adalah mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, yaitu ada unsur makro berupa nitrogen, kalsium, fosfor, magnesium, sulfur. Kemudian untuk yang mikroelemennya di sini besi, boron, mangan, kemudian koper, molybdenum, kemudian ada pun juga untuk hidrogen, karbon dan oksigen itu didapat dari air itu sendiri. Nah, sehingga di sini untuk nutrisi hidroponik itu yang kita biasanya sudah tersedia di toko, itu namanya nutrisi A, ya ini yang makro, dan nutrisi B. Itu untuk nutrisi hidroponik. Nah, ini berdasarkan ininya bahwa bahan dasar untuk membuat larutan hidroponik ini stok A, stok B. Seperti yang sudah disebutkan tadi satu persatu. Nah, ini ada beberapa foto contoh-contoh penanaman hidroponik. Ini mungkin yang tadi sudah dijelaskan, ini dengan yang teknik NFT,
Ini ada yang dengan teknik Wicks, kemudian ini juga teknik yang floating, rakit apung. Ini yang teknik vertigasi tadi, dengan pengaliran air hanya menetes saja. Ibu Bapak mungkin yang akan lebih jelas dibahas ini adalah penerapan wick system dalam hidroponik yang akan diinikan untuk proses teknik penanamannya dari awal sampai pemanenan, karena penerapan ini teknik wick system itu relatif lebih mudah karena di sini kita hanya cukup menggunakan sumbu, kemudian ada net pot, kemudian juga pakai dari bahan daur ulang juga ini bisa dilaksanakan. Untuk dengan teknik quick system ini kita lihat mulai dari awal itu persiapan dan bahan. Ini kotak styrofoam, kemudian ini pot plastik atau net pot. Nah, untuk net pot ini memang ada dijual di toko-toko, tapi untuk ini bisa kita pakai dengan puding, plastik puding yang kecil, itu bisa kita gunting-gunting menyerupai ini, sehingga kalau susah dicari, kebetulan di Subang juga susah untuk mencari net pot, sehingga nanti saya siswa itu memakai puding, cup puding yang dibuat ini, dirancang seperti ini. Kemudian sumbu ini sumbunya sumbu kompor atau kita memakai kain flanel. Dan ini tadi untuk nutrisi, dan ini adalah rockwoolnya. Kemudian sejenis busa, ini tersedia di toko ini yang untuk perlengkapan hidroponik. Ini tahap pembibitan. Ini rockwool disiapkan, dipotong-potong 2x2, kemudian dibuat lubang-lubang, dan bibit itu langsung ditanam di sini. Ini kemudian nanti disiram, disemprot air, dibasahkan, kemudian disimpan di tempat yang terlindung matahari, terlindung dari matahari. Nah, ini untuk pembibitan yang sudah tumbuh. Apabila ini sudah tumbuh, maka ini nanti akan siap untuk ditanam seperti ini. Dan jangan lupa untuk pemeliharaan, perawatan itu dengan menambahkan larutan nutrisi yang A dan B tadi. Itu apabila sudah kering atau berkurang airnya, jangan sampai kering, itu kita tambahkan larutan. Masih ini untuk tahap panen. Jadi kurang lebih untuk tanaman sayuran selada ini atau tawi atau pakcoy itu dalam waktu 30 sampai 40 hari itu sudah bisa dipanen. Itu untuk yang secara materi. Dan sekarang untuk yang penerapan teknik bertanam hidroponik di sekolah. Di sekolah kami kebetulan dikembangkan ini karena materi hidroponik itu merupakan salah satu bagian dari pembelajaran bioteknologi. Oleh karena itu, untuk kepentingan pembelajaran kepada siswa dalam rangka memberikan pelajaran yang real dan juga untuk kepentingan sekolah adiwiyata, maka ini dicoba dikembangkan. Cara bertanam hidroponik ini sudah sejak tahun 2017 ini dikembangkan di sekolah kami. Berikut ada dokumentasi penerapan teknik bertanam hidroponik di sekolah dari mulai pembibitan hingga panen. Nah, ini adalah untuk teknik pembibitannya. Kemudian berikutnya ini pertumbuhan dan perkembangan dari sejak tanam hingga panen. Beberapa foto yang saya foto setiap
ada perubahan saya foto, setiap ada perubahan saya foto, dan pada akhirnya ini perubahannya sampai di sini, kemudian dan akhirnya ini proses panen. Untuk proses panen ini mohon maaf saya sengaja pasang foto ini terakhir panen kemarin tanggal 16 Maret 2020. Waktu itu mulai berlakunya belajar di rumah dan tugas guru work from home. Nah, pada hari Senin tersebut saya kebetulan semua guru-guru masih di sekolah untuk menyiapkan work from home ke siswa. Tiba-tiba ada inspeksi mendadak dari Pak Wabub, Wakil Bupati, meninjau apakah sekolah ini betul-betul melaksanakan belajar di rumah. Nah, ini kebetulan ada, dan kebetulan pada saat itu kami akan panen karena menghadapi libur. Jadi ini, dan kebetulan ini sudah masa panen, sehingga dipanen oleh beliau. Itu untuk yang panennya terakhir. Sekarang semua ini sudah dipanen. Insya Allah nanti pada saat masuk kembali sekolah, kita akan mulai semai lagi bibit dan menanam kembali. Ini hasil karya siswa dengan memanfaatkan barang bekas. Ini adalah ujian praktek terakhir kemarin, karena di agenda kita ujian praktek itu sebelum tanggal sebelum berlakunya, kita dilaksanakan sampai 27 April untuk ujian prakteknya. Dan ujian praktek siswa itu dia meniru apa yang sudah ada dari yang punya sekolah, kemudian dia meniru tapi dengan menggunakan bahan daur ulang. Nah, ini semua bahan daur ulang dari botol Sprite, kemudian ini cup puding, kemudian cup gelas biasa. Nah, ini untuk yang hasilnya kebetulan ini kemarin masih ada, saya foto, ambil fotonya, dan ada juga ini yang memanfaatkan pipa bekas dari rumahnya dia bawa. Jadi hanya cukup segini saja, dia menanam hanya 2 saja. Ini adalah pertumbuhannya punya siswa. Dan yang menarik, kenapa ini saya tayangkan di sini, Ibu Bapak, ini sekolah sedang menyemai bibit bayam merah untuk vertical garden, untuk di luar dinding greenhouse. Ini siswa iseng, Bu, boleh nggak minta bayam merah mau disisip di sini? Kata saya boleh. Ya. Dan kemarin pada saat saya ke sekolah, saya lihat ini yang masih bertahan hidup, tadi ada 2 dengan yang tadi, ini hasil karya siswa. Ini pertumbuhan bayam merah yang diselipkan di sini di dalam nutrisi ini dengan yang dengan tanah, ini yang tanah, ternyata perkembangannya lumayan ini cukup jauh. Ini yang dengan media tanah, entahlah mungkin karena sedang work from home, mungkin kurang tersiram, sementara ini kan terus-menerus di dalam air sumbu. Itu saja mungkin ini saya kemukakan hasil karya siswa. Demikian sepertinya presentasi ini sudah selesai. Diklik linknya yang muncul ini, Cina. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan itu memberikan banyak manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya, karena kesempurnaan sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Absen Bu Wawang geningan nggak bisa teh. Bener tuh Mama. Saya serahkan kembali kepada Ibu Moderator, lihat, Ibu Iin. Mangga, silahkan saya berakhir. Mangga Bu Iin. Oke, terima kasih kepada luar ya. 9 teh. Muka dia kelihatan kan? Enggak.
THRO. Masih kembali kepada buka dulu. para peserta yang sudah mungkin Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan langsung saja, boleh melalui chat dulu, atau kalau misalnya lewat telepon nanti kasih kodenya supaya kita langsung buka. Persilakan nih Bapak Ibu untuk bertanya. Betul kan tehnya? Teh udah betul kan? Udah dicek. Tadi mama bisa masuk dah. Gak ada nama kelompok dan instruktur. Kok gak ada sih dalam? Tidak Bapak Ibu yang Emang akan gak ada nama bertanya. kelompok dan instruktur? Gak apa-apa. Ya udah, memang tidak ada gitu. Iya. Jawab. Atau mungkin saran boleh dari yang sudah Ya. lebih berpengalaman, mangga. Untuk saran juga boleh, mangga Ibu Bapak. Hanya tiganya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh bertanya? Silakan Bapak, dengan Bapak siapa? Nanti saya lihat dulu. Silakan Pak. Ya, ini berhubungan dengan hidroponik. Abdul Ghani ini dari Iya. SMP 1. Ya, silakan Pak Gani. Ada pengalaman waktu tahun kemarin mengenai penanaman hidroponik di sekolah. Kami mencoba menanam kangkung dan pokcoy. Ternyata Untuk nama risetnya hanya 3 ini poin yang penanaman diisi ya. kangkung ini membutuhkan air yang lebih banyak dengan dibandingkan dengan penanaman. Nah ini dalam pemeliharaan atau dalam pertumbuhannya, kangkung selalu membutuhkan air lebih banyak, sehingga kami memang agak kerepotan untuk menambah air. Apakah kalau menambah air, apakah harus ditambah lagi dengan pupuk atau bagaimana supaya pertumbuhannya baik? Karena kemarin itu memang di pemeliharaan itu memang perlu perhatian, bukan hanya satu guru aja memang di sini perannya itu. Itu aja mungkin untuk sekarang pertanyaannya, apakah ukurannya untuk menambah pupuk kemarin itu campuran ada B ya, AB mix itu, apakah seberapa itu untuk penambahan setelah airnya berkurang? Itu aja mungkin Bu Iin. Terima kasih. Terima kasih Pak Gane atas pertanyaannya. Langsung saja ya Bu Wartini, kita langsung. Mengenai tadi tentang pertumbuhan tanaman kangkung dengan pakcoy, memang Pak betul, untuk ini jenis tanaman itu mungkin tergantung dari jenis tanamannya. Kangkung itu kan dia tanaman air, mungkin dia untuk penyerapan airnya akan lebih banyak dibandingkan tanaman yang lainnya, tergantung daripada jenis tanamannya juga. Nah, Kalau untuk ada yang nanya penambahan kira-kira nutrisi, itu berapa nutrisi yang biaya ditambahkan untuk itu membuat harus tetap proyek hidroponik di komposisi sekolah larutan seperti nutrisi, sekolah yaitu ibu? larutan yang sudah diberikan larutan A dengan Siapa larutan ya yang B, nanyanya di mana ini? untuk komposisinya kita 5 mili dari Kira-kira berapa larutan biaya? A, Oh, Bu kemudian Ani, 5 Bu Ani. mili dari Bu Ani, larutan B itu dilarutkan nanyanya dalam 1 berapa liter air. kira Itu biaya untuk komposisinya. membuat proyek Berarti hidroponik untuk di sekolah? 2 liter air Hidroponik kita 10 di sekolah A, enggak, jadi A 10 kira-kira mili. berapa biaya untuk membuat Itu proyek untuk hidroponik di sekolah ya seperti di sekolah ibu gitu. penambahan Nanyanya ke larutan Bu Awang. nutrisi. Jadi kalau air saja Yo. itu nanti menyebabkan komposisi
di dalam air itu nutrisinya jadi berkurang, jadi terjadi pengenceran, sehingga harus ditambahkan itu berupa larutan nutrisi kembali, yaitu larutan yang sudah mix A dan B. Itu untuk yang ininya. Saya lihat untuk chat di sini dari Pak Gani, atau cukup aja itu Bu Pak Gani untuk pertanyaannya. Untuk chat yang saya lihat di sini dari chatnya itu bertanya ada tentang biaya. Nah, untuk biaya memang untuk awal itu kita perlu dana yang besar, tapi untuk kesininya itu kita hanya menyiapkan rock wool dan larutan mix A dan B. Rock wool juga itu kita hanya keluar 50.000 itu untuk 150 net pot masih bersisa. Kemudian juga untuk larutan mix A dan B, kebetulan waktu itu kita kerjasamanya dengan LIPI, kita beli Ya, dari LIPI. Bu Wawang langsung jawab kayaknya lihat itu. Nanti di ini aja, bukan dari Pak Gani, itu mah dari Ibu Ani Sofiani. Di ini aja, sama Bu Iin. Sampai sekarang itu di masih komen. ada. Tadi Bu, itu lewat. Untuk pengadaan larutan nutrisi. Itu lewat moderator. Untuk ya. Rock wool itu relatif murah, hanya mungkin dari awal saja untuk pengadaan alatnya saja. Untuk kesininya tidak begitu banyak biaya yang dikeluarkan. Bahkan ke siswa kita bisa menggunakan bahan-bahan yang daur ulang. Itu jawaban saya untuk Pak Gani. Saya kembalikan lagi ke Bu Iin. Bu Iin, mangga saya kembalikan lagi. Halo, Bu Iin. Bu Iin. Halo. Bu Iin. Ya. Ini tadi saya ya. Terima kasih Bu Wawang atas penjelasannya. Tadi kebetulan yang bertanya biaya itu bukan Pak Abdullah. Oh, ya, maaf. Saya lihat chatnya mungkin nggak kelihatan dari siapanya, hanya saya lihat itunya aja, tulisannya saja. Maaf. Ya. Baik, selanjutnya dari bagaimana Bu Iin? Halo? Ya, halo? Saya persilakan, Halo? Halo, ya? Ya Bu, maaf. Ini kebetulan malah loading terus ininya. Baik, ada pertanyaan dari Pak Supriyatna tadi. Karena saya kesulitan membaca chatnya, mungkin Pak Supriyatna bisa langsung saja untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan Pak. Atau boleh saya wakili, Bu? Saya bacakan pertanyaannya. Ya, boleh, Bu. Ya, terbaca ya. Ya, saya bacakan ya, Bu Wawang. Di sini dari Pak Supriyatna mau bertanya, media tanamnya hanya dipakai sekali atau bisa berulang-ulang? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, langsung saya jawab kembali. Untuk Pak Supriyatna, untuk media tanam itu sekali pakai. Untuk rock wool itu sekali pakai. Juga untuk flanel, karena takutnya sudah tidak steril.
mungkin bisa saja, hanya kita harus mensterilkannya. Ini belum saya coba untuk pakai kembali. Rata-rata kita flanel sumbu dengan dengan rockwool itu sekali pakai. Tapi kalau untuk netpot itu dipakai kembali, kemudian juga untuk cup juga dipakai kembali. Hanya kita sterilkan dengan dipakai air panas, Pak. Dicucinya di leop lah istilahnya, kalau orang Sunda bilang di leop mungkin ya. Disterilkannya dengan air panas. Karena teknik penanaman hidroponik ini harus steril. Karena kalau tidak steril itu nanti akan ditumbuhi jamur atau bakteri dan ini akan menyebabkan hama bagi tanaman itu sendiri dan mungkin mengganggu pertumbuhannya. Itu saja mungkin yang saya bisa jawab untuk Pak Supriyatna. Mangga kembalikan saja ke Ibu Iin atau Bu Ois. Baik, terima kasih Bu Wartini. Bagaimana Pak Supriyatna, sudah jelas penjelasan dari ya, di sini sudah dijawab. Terima kasih Bu atas penjelasannya ya. Selanjutnya dipersilakan lagi kalau misalnya ada pertanyaan dari yang Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan Ibu, siapa Mbak? Saya Dian, Bu, dari SMP 1 Cisalak. Silakan Ibu Dian, ada pertanyaan atau masalah? Ibu, ya, saya pernah mencoba cara hidroponik ini di sekolah dengan menggunakan sistem nutrien film teknik atau dengan pompa ya Bu ya. Terus nutrisi yang saya gunakan yaitu Abemik. Setelah saya mengikuti prosedur konsentrasi yang dianjurkan Bu, setelah saya campur, saya masukkan, ternyata pertumbuhannya Bu, setelah saya bandingkan, lebih bagus yang dengan menggunakan media tanah. Jadi setelah 40 hari, ya waktu itu saya menanam pakcoy Bu. Setelah 40 hari, yang harusnya udah bisa dipanen ya Bu ya, ternyata pakcoy yang menggunakan hidroponik ini pertumbuhannya kurang bagus Bu. Kira-kira mungkin baik Bu Wawang atau Ibu sendiri pernah mengalami hal seperti ini. Kira-kira kesalahan saya itu ada di mana itu Bu? Mungkin itu saja. Terima kasih Bu. Mungkin Bu Wawang jelaskan apa Tanya. Ini awal betul nah ya saya juga kan terjadi ini lebih bagus gitu ya. Tapi ternyata setelah saya pindah ke greenhouse, nah kemudian saya bandingkan juga dengan yang tanah, ternyata tetap yang di ini bagus yang hidroponik. Akhirnya saya berkesimpulan, mungkin karena tempatnya, karena waktu itu kita belum punya greenhouse, jadi hanya disimpan di depan kelas, di depan ruang guru waktu itu alatnya. Itu mungkin yang saya bisa bandingkan. Pada waktu itu alat disimpannya di ruang guru, kemudian itu di pot
depan ruang guru juga, hanya beda posisi, beda tempat. Nah, setelah diperhatikan, pada saat itu kenapa ini lebih bagus yang dari tanah dibandingkan dengan yang hidroponik. Itu pertamanya. Nah, setelah kemarin ini, dan saya amati juga memang pada saat itu posisi di ruang guru, pencahayaan juga hanya sebelah, Bu. Yang bagus itu malah yang sebelah, yang terkena cahaya matahari. Yang berikutnya, yang sebelah, posisi sebelahnya lagi itu terlindung. Nah, itu pertumbuhannya juga kurang bagus. Nah, kemarin pada saat sudah kita, karena kepentingan adiwiyata, itu kita dibangunkan greenhouse, kita pindahkan alat tersebut ke greenhouse, dan tadi saya juga bisa membandingkan yang hasil karya siswa tadi. Oh, mungkin tempat ini, pencahayaan, dan segala macam mungkin itu yang mempengaruhinya, Bu Dian. Itu mungkin yang saya temukan. Saya juga memang pernah mengalami hal itu. Itu Bu Dian, jawaban dari saya. Mudah-mudahan bisa paham, dan mungkin nanti Bu Dian bisa dipraktekkan lagi tentang hidroponik ini. Juga nanti mungkin saya masih terus harus belajar lagi di greenhouse itu baru 1 tahun ini. Dan jadi saya juga membandingkan yang hasil karya siswa tadi, yang dengan yang bayem yang di vertical garden tadi. Terima kasih Bu Dian. Mangga Bu Iin, ke Bu Iin lagi. Halo Bu Iin. Bu Iin. Sepertinya Bu In lupa, masih di mute. Ya, maaf. Gimana Bu Dian, pertanyaannya sudah terjawab atau belum? Atau masih ada yang ingin dikemukakan lagi? Ya betul Bu, penempatan saya alat ini betul sekali, ini di depan ruang kelas. Mungkin dari segi cahaya ya, berarti saya harus membedakan nih. Ya, terima kasih Bu. Dengan jawaban Bu Wawang, ya betul, mungkin itu ya harus saya pindahkan, nanti akan saya coba lagi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Wawang, ada satu lagi dari Ibu Ani. Pertanyaannya, jenis tanaman apa saja yang bisa ditanam dengan cara hidroponik? Tidak semua tanaman bisa dijadikan hidroponik. Kira-kira jenis tanaman apa yang Baiklah, ya berusaha menjawab pertanyaan dari Bu Ani. Terima kasih Bu Ani atas pertanyaannya. Untuk jenis tanaman, berdasarkan literatur yang saya baca, itu sebenarnya semua jenis tanaman itu bisa ditanam hidroponik. Hanya yang lebih cocok itu adalah tanaman-tanaman yang sayuran, seperti yang tadi diinikan, seperti pakcoy, salada, kangkung, tomat, melon, mentimun. Itu adalah tanaman-tanaman yang paling cocok. Untuk secara literatur itu semua jenis tanaman bisa, hanya yang paling cocok, nah ini tanaman-tanaman ini, karena mungkin tanaman ini hanya umurnya hanya sebentar, 34 hari, 30 sampai 40 hari sudah bisa panen. Untuk tanaman lainnya mungkin bisa dicoba juga, hanya mungkin pertumbuhannya tidak sebagus dengan tanaman-tanaman yang tadi. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih Bu Ani atas pertanyaannya. Ya, demikian mungkin jawabannya dari pada Bu Ani. Bagaimana Bu Ani, sudah terjawab? Bu Ani, lewat chat saja mungkin ya, sudah ya. Ya mungkin itu jawaban untuk pertanyaan Ibu Ani. Ada satu pertanyaan lagi mungkin Bu ya? Ini kebetulan lagi ada. Silakan, satu pertanyaan lagi yang terakhir untuk Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang akan ditanyakan.
Sepertinya tidak ada, Bu. Tidak ada pertanyaan lagi. Alhamdulillah, baik Bapak Ibu, mungkin sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini dulu ya, Bu Elis, Bu Wawang, Ya, karena sudah tidak ada pertanyaan Ya. lagi. Ya, sebelum kita tutup, mungkin ada sedikit intinya. Saya bacakan dulu intinya dari penjelasan materi ini. Yang pertama, hidroponik itu merupakan salah satu teknik bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah. Jadi ada yang menggunakan unsur air dan juga menggunakan media selain tanah. Kemudian di dalam air juga itu ada komposisi pupuk yang harus diperhatikan. Itu nanti akan pertumbuhan tanaman akan dipengaruhi oleh komposisi dari pupuk yang dibutuhkan sama dengan unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman kalau di dalam tanah. Jadi tetap saja memerlukan unsur makro dan unsur mikro. Kemudian ada beberapa teknik yang bisa dilakukan dalam teknik hidroponik itu sudah tadi kita sampaikan oleh Bu Wawang. Dan berikutnya, pertumbuhan tanaman ini selain tergantung pada komposisi unsur haranya juga sangat dipengaruhi oleh penempatan, oleh suhu, cahaya, kemudian sterilisasi atau keadaan medianya, jangan sampai terkontaminasi oleh jamur atau bakteri. Kemudian tanaman apa saja yang bisa ditanam dengan cara hidroponik? Semua tanaman bisa ditanam dengan cara hidroponik, tapi akan diutamakan pada jenis-jenis yang berumur pendek dan mudah menghasilkan, terutama mungkin yang memiliki batang yang bisa menyerap unsur hara lebih cepat dibandingkan dengan tanaman yang berkayu keras. Lebih banyak tanaman sayuran yang lebih bisa menyerap unsur hara dengan itu saja mungkin yang bisa saya simpulkan. Mungkin masih banyak sekali yang akan kita bahas sebetulnya kalau membahas tentang materi hidroponik ini, tapi berhubung waktunya tidak akan mencukupi, kita cukupkan sampai sekian. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir dalam pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi memiliki manfaat
untuk kehidupan kita sehari-hari dan bisa diaplikasikan di rumah. Saya di Tisna ini sebagai moderator, kemudian Bu Isna ini mungkin menyampaikan sebagai. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada host, kepada Bu Is untuk menutup acara ini. Silakan Bu. Terima kasih Ibu Iin. Tidak lupa juga kepada para peserta, saya masih membuka link Bapak Ibu untuk mengisi absensi presensi ya Bu ya. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bertahan dari awal sampai akhir untuk mengikuti presentasi yang ada di room kami. Mungkin itu saja. Billahi taufik wal hidayah. Salam dari saya dan tim, dan saya harap kita semua mendukung program pemerintah untuk tetap stay at home. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Dila. Terima kasih Bu Seruni, Pak Sukarta, Pak Supriyatna, Bu Dian, kemudian terutama Bu Ani dan Mau itu custom di mana? Bu Adenina juga ada. Bu Adenina, Bu Bu Adenina. Ya. Ini tadi Bu Adenina, Pak Abdul Ghani terutama, kemudian Kak Sarah.